Morning Dew, Senin 24 Agustus 2020, dengan tema Penginjilan yang merampas dari api. Shalom, selamat pagi. Yudas 1 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yudas, yang adalah saudara kandung dari Tuhan Yesus sendiri, membuka tulisannya dengan kata-kata ini. Yudas 1 ayat yang pertama. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Yesus yang begitu dihormati, begitu berpengaruh dan sangat terkenal, adalah saudara kandung anak Yusuf dan Maria yang juga adalah orang tua dari Yudas. Yudas bisa saja berkata, dari Yudas, adik kandung Yesus Kristus, orang Nazaret yang disalibkan bagi dosa semua manusia. Tentu kata-kata pembuka seperti itu akan membuat nama Yudas lebih tersohor. Tapi Yudas membuka suratnya dengan menempatkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Sekarang, perhatikan nasihat luar biasa yang disampaikan oleh seorang hamba Kristus yang juga adalah saudara kandung Kristus. Yudas 1 ayat yang ke-23 bagian A. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Bukankah ini adalah amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga? Ada orang-orang, termaksud mungkin saudara kita sendiri yang sedang tanpa dia sadari, berjalan menuju kepada kebinasaan. Mereka berjalan demikian sebab mata rohani mereka dibutakan. Tapi bagaimana kita dapat merampas mereka semua dari api? Lebih lanjut, di ayat yang sama, Yudas meneruskan nasihatnya dengan berkata, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yudas 1 ayat ke-23 bagian B. Dua nasihat luar biasa yang disampaikan firman Tuhan di kitab Yudas ini. Pertama, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Apa maksudnya menunjukkan belas kasihan dengan disertai ketakutan? King James menjelaskan lebih akurat demikian. Jude chapter 1 verse 22. And of some have compassion, making a difference. Atau seharusnya dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan dengan melakukan yang berbeda. Itulah nasihat pertama yang firman Tuhan melalui Yudas sampaikan untuk merampas mereka yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Belas kasihan yang saudara dan saya lakukan haruslah sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa dunia tunjukkan. Itulah panggilan kita, itulah panggilan gereja. Kedua, inilah nasihat firman Tuhan bagi kita gerejanya untuk merampas mereka yang tersesat dari api. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yudas 1 ayat ke-23 bagian B. Dengan kata lain, apa yang mereka kenakan, apa yang mereka gunakan untuk hidup, kebiasaan dan gaya hidup mereka, bencilah semua itu. Bukan merekanya yang harus dibenci, tapi kebiasaan dan pola hidup merekalah yang harus dibenci. Sekarang, coba renungkan dan aplikasikan ke dalam hidup kita sehari-hari. Ada orang-orang di sekitar kita yang sedang berjalan menuju kepada kehancuran api. Kasihi mereka dengan bertindak yang berbeda dengan apa yang biasa dunia kerjakan. Mahatma Gandhi, seorang pemimpin warga India yang mempercayai banyak Tuhan-Tuhan yang disembah umat Hindu, satu ketika mempelajari kehidupan Yesus Kristus dari Alkitab.
Gandhi satu ketika membaca ucapan-ucapan bahagia yang Yesus ajarkan di Matius pasal yang ke-5. Kemudian juga pengampunan dengan menyerahkan pipi kiri ketika ditampar pipi kanan. Gandhi berpikir, sungguh luar biasa yang satu ini. Namun, kemudian Gandhi melihat tentara-tentara Inggris yang adalah orang-orang Kristen. Namun, perbuatannya berbeda dengan apa yang Kristus ajarkan. Sampai satu kali Gandhi berkata, Yesus Kristus aku suka, tapi hidup orang Kristen aku tidak suka. Bagaimana mungkin kita dapat merampas mereka dari kebinasaan apabila hidup kita seperti itu? Lebih lanjut, kitab Yudas menerangkan, bencilah pakaian mereka, bencilah kebiasaan dan gaya hidup mereka. Hari-hari ini, gereja secara organisasi diporak-porandakan lewat COVID-19 yang merajalela. Manusia tidak dapat datang ke gedung-gedung gereja, tapi pelayanan Tuhan terus berjalan. Inilah saatnya gereja secara organisasi perlu belajar untuk melihat pola pikir dan hidup pelayanan kita selama ini. Kita diajarkan untuk membenci pakaian mereka atau membenci kebiasaan hidup mereka. Tapi benarkah demikian? Kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tapi bagaimana dengan kebiasaan hidup yang keliru? Beranikah kita menegur mereka? Bagaimana kalau mereka lari dan tidak lagi memberikan persembahan kepada gereja? Apakah kita membenci pakaian mereka, atau justru kita mencintai pakaian mereka, tapi malah membenci mereka sendiri dengan gosip dan gunjingan yang kita lontarkan? Pagi ini, belajarlah untuk merebut saudara-saudara kita dari jurang kebinasaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, ajari aku mengasihi orang berdosa, sama seperti Engkau mengasihi mereka. Dan ajari aku membenci dosa, sama seperti Engkau membenci dosa. Amin. Jesus loves you, and so do I.